Baik, selamat datang Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara workshop yang diselenggarakan oleh Orange, Pusat Inkubator Bisnis, dan ini adalah workshop by Impact. Di sini sudah ada sekitar 16 partisipan. Senang sekali bisa bertemu Bapak dan Ibu di sini. Saya mau sapa-sapa dulu. Selamat datang, terima kasih kepada Ibu Dewi Nun, ada Ibu Hana Sukmawati, ada Ibu Hilda dari Emak Peyek, gitu ya. Terus kemudian ada Ibu Indah, ada Ibu Lala Ramlah, ada Ibu Leli Dewi, Bu Neneng, Ibu atau Bapak Nisa Dewi, kalau Dewi perempuan kali ya, Ibu-ibu kali ya. Ada Ibu Retna, ada Pak Samuel. Oh, halo Kak Sandi, sudah hadir juga di sini. Kak Sandi, bicara kita pada hari ini. Terus kemudian juga ada Tata dari Ayam Bakar RSY. Ada Umu Cyrus yang dari tadi nih, dari jam saya masuk tuh jam 3:30 sudah hadir, sudah join di Zoom ini. Terima kasih loh Umu Cyrus. Ada juga Yeni Mulyani, ada ini Pak Yogi Simansyah, tapi fotonya foto berkerudung gitu. Jadi ini Bapak Yogi atau Ibu Yogi ini. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya tidak berhalangan videonya dinyalakan, mudah-mudahan bisa menyalakan gitu ya. Terus kemudian juga halo, terima kasih sudah menyalakan video Ibu Dewi. Selamat sore Ibu, sehat Ibu. Terus kemudian ada juga Diva Nur Hafsah dan juga ada wow, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di sini, para penambah Unpad. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan belajar bersama barangkali ya. Kemudian sebelum saya perkenalkan dulu siapa yang akan menyampaikan materi hari ini. Boleh dong Bapak Ibu, nggak apa-apa nggak bersuara, boleh tolong ditulis di chat box-nya. Kira-kira Bapak Ibu itu sebenarnya saat ini harapannya apa sih dari materi yang akan disampaikan oleh saya manggilnya sih Kak ya, Kak Sandi Jaya Saputra atau lebih terkenal dengan nama Kak Sandi Ipeng. Boleh ditulis di chat box kira-kira ini harapannya apa sih Bapak Ibu mengikuti materi hari ini, pengen belajar apa gitu, atau misalnya pengen ketemu Kak Sandi atau misalnya apa nih Bu, boleh dong tuliskan di chat box apa harapan Bapak Ibu dari pertemuan kita hari ini. Boleh tolong tulis di chat box-nya supaya saya tahu nih Bapak Ibu akan teteh sudah hadir di Zoom ini atau baru join aja tapi belum sempat menyimak begitu. Boleh dong ditulis di chat box-nya kira-kira Bapak Ibu harapannya apa sih hadir di dalam Zoom ini, supaya juga mudah-mudahan bisa memenuhi ekspektasi dari Bapak Ibu. Kalau dari poster yang sudah dibagikan, yang sudah kami sebar begitu ke seantero dunia, jadi hari ini adalah tentang teknik foto dan juga video dengan smartphone. Begitu. Jadi kalau misalnya saat ini yang namanya foto produk itu udah jadi hal yang wajib gitu ya. Kalau kita lihat ya, kalau secara riset hampir sekitar 65-75 orang itu mengaku lebih tahu tentang sesuatu kalau ada visualnya. Sama kalau kita mikirin bakso aci gitu ya. Bakso aci yang kayak gimana kita nggak tahu kalau misalnya Bapak Ibu dalam kemasannya atau dalam foto sosial media nggak menyampaikan fotonya, gimana orang bisa tergiur pedesnya, kuahnya begitu ya, terus kemudian gurihnya, terus kemudian kenyalan acinya kalau misalnya tidak didukung dengan visualisasi produknya juga. Hari ini sudah ada di tengah kita bersama ada Kak Sandi Jaya Saputra. Dia merupakan akademisi dan juga peneliti di Sikom Universitas Pajajaran dan juga sebagai fotografer handal Kota Bandung. Halo, kalau saya boleh setir audio dulu Kak, apakah sudah terdengar? Oke. Oke. Ya, halo. Kok di saya nggak kedengeran, ini saya yang bermasalah atau gimana? Hai Kak. Halo. Sih tadi. Jadi aja beneran. Jauh suaranya. Oke, sudah terdengar suaranya. Oke. Baik. Wow. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan beberapa harapannya. Kak Sandi Sikom 1 dari Teh Tata. Wah, ini fansnya nih yang udah tahu di Tauseng ada nih.
kata ayam bakar RSY. Pak Sandi, Vkom 1. Iya, Vkom. Oh gitu, oke. Ini fakultas ya. Oke. Visip 1. Dari Kak Samuel. Ada dari Kak Samuel nih. Pengen tahu acara foto produk, pengen tahu caranya foto produk yang menjual. Oke. Jadi gimana caranya bisa memiliki kemampuan teknis fotografi yang nanti fotonya tersebut bisa jadi menjual begitu ya, menarik minat pembeli untuk jadi pengen tahu produknya, pengen beli produknya, pengen memiliki produknya. Oke, terima kasih Pak Samuel. Terus kemudian selanjutnya ada dari Tata Ayam Bakar RSY, kayaknya udah kenal nih sama Kak Usen nih, pengen bisa nampilin produk yang enak dipandang mata. Oke, estetik gitu ya, enak dipandang mata. Enak dipandang mata itu kayak gimana ya? Nanti mungkin Kak Usen yang berkenan untuk sharing enak dipandang mata itu apa saja sih unsur-unsur yang perlu diperhatikan secara sederhana. Oke. Terus, oke, baik, siap. Terima kasih Pak Yogi, pakai akun punya istri. Siap, terima kasih konfirmasi yang diberikan. Berarti sama Pak Yogi ya, begitu. Terima kasih sudah bergabung juga Pak Yogi di sini. Kemudian ada Ibu Leli dari produk fashion brand Puri Utami. Salam kenal semuanya, salam kenal juga. Terus kemudian ada dari Pak Yogi menjelaskan bahwa ekspektasinya adalah gimana caranya meningkatkan penjualan dengan foto atau video yang keren. Kalau tadi enak dipandang mata, kalau ini syaratnya keren. Keren itu kayak gimana? Oke, nanti kita diskusi ya. Terus kemudian dan dari Umu Virus, memaksimalkan kamera sama dengan video handphone sehingga memaksimalkan penjualan. Oke, sama juga. Sip. Begitu Kak Sandi, ekspektasi dari Bapak Ibu yang hadir di sini, pengen tahu caranya gimana bisa nampilin foto yang keren, gimana caranya bisa nampilin foto yang menggugah minat pembeli begitu, dan tentunya nggak lain nggak bukan adalah gimana caranya supaya foto yang bagus itu bisa menarik penjualan. Langsung aja Kak Sandi Jaya Saputra untuk menyampaikan materinya. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Oh ya, saya lupa diri. Mau nyelekos aja tuh orang-orang pada ngomong ini capek. demam panggung ya. Ya udah demam panggung, bukan enggak, terus nggak mau hadir ya. Halo ibu-ibu, selamat sore, perkenalkan nama saya. Terlambat kelihatan banget. Saya Helti Nirmalasari, bagian dari Orange Institute Bisnis Unpad dan juga kolega dari Kak Sandi Jaya Saputra. Kolega ya Kak ya? Kolega. Oke, siap. Baik, silakan Kak Sandi. Oke, terima kasih Tante Helti. Oh enggak Tante atau apa ya? Nyonya. Puan. Ya. Teh Helti ya. Sudah membuka acara ini dan memaparkan kira-kira tujuan hari ini kita akan ngapain. Dan di sini cukup menarik, ekspektasinya seperti apa, meningkatkan penjualan, dan lain-lain ya. Nah, nanti mungkin kita akan perbanyak diskusi. Jadi, materi yang seperti ini tuh sebenarnya materi yang idealnya praktikum gitu, kira-kira gitu ya. Dan itu yang sebenarnya yang selalu apa ya, selalu kita adakan di tahun-tahun sebelum pandemi itu kan bentuknya praktikum, jadi lebih komprehensif gitu. Komprehensifnya mungkin pemaparannya bisa sama, tapi pengalaman kira-kira ya, pengalaman memegang, melihat langsung. Saya di Vkom Unpad, kami cukup proper memiliki lab fotonya, dan itu juga bisa diakses dalam artian untuk semua fakultas, apalagi untuk tenan-tenan yang ada di Orange itu accessible untuk diakses di lab fotografi Vkom. Kami memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Yonas mah lewat lah kira-kira gitu ya. Kalau Yonas kan di Jatinangor udah tutup ya, kita mah belum tutup kira-kira gitu ya. Nah, meskipun nggak ada yang make ya, kita terus bertahan karena subsidi pemerintah. Oke, jadi si lab foto ini bisa menjadi salah satu laboratorium
untuk tenan-tenan yang ada di Orange, mungkin kedepannya setelah pandemi dan lain-lainnya bisa mengakses dengan baik. Tapi mungkin hari ini saya akan memaparkan materi yang general, terus nanti mungkin kita akan berangkat di studi kasus, mungkin teman-teman dari tenan aktif bertanya di sini, kasus-kasus seperti apa, problemnya yang seperti apa yang mungkin saya bisa bantu, mungkin kita akan lebih perbanyak di sesi tanya-jawab, kira-kira gitu. Nah, saya akan coba memaparkan materinya. Oke. Oke, basic video dan basic foto dan video bisnis using smartphone. Nanti di akhir saya akan attach di sini, atau sekarang aja saya coba bentar karena cukup berat si videonya. Sebentar. Materinya materi untuk tutorial lah, semacam kayak gitu ya, untuk foto dan video. Tapi di sini. Aman, Pak. Oke, tadi kalau misalnya disampaikan bahwa di Unpad itu, di Vkom, itu adalah fotografi yang buat Bapak Ibu pelaku usaha bisa accessible ya Pak ya, Kak ya, bisa juga dicoba datang ke sana, alat-alatnya canggih, terus kemudian juga banyak gitu ya, jadi mudah-mudahan bisa juga mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha gitu kalau kata Calebnya. Oke, saya udah maaf tadi terputus. Nah, saya udah lampirkan di kolom chat, jadi teman-teman di Tenan bisa download tutorial yang cukup sederhana. Di situ tutorialnya sebenarnya untuk jurnalisme, kira-kira gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu bisa diaplikasikan untuk berbagai macam kebutuhan, misal foto produk, baik dari makanan ataupun fashion dan lain-lain. Karena tekniknya sangat basic gitu, kira-kira gitu, bagaimana menguasai perangkat yang kita miliki. Oke. Nah, kita akan mulai dari bisa mengambil gambar sesuai kaidah fotografi dan sinematik gitu. Jadi pemaparan ini cukup sangat mendasar gitu untuk memahami step-step berikutnya. Jadi apa itu basic video dan kamera, bagaimana proses pengambilan gambar, komposisi, peralatan apa aja yang dibutuhkan, tripod, tabletop gitu, sekuen kalau dalam konteks video gitu kan. Lalu bagaimana proses editingnya, dan mungkin nanti saya akan memaparkan beberapa contohnya yang sudah dibuat. Nah, basic video dan kamera gitu. Yang paling kalau biasanya ya kalau workshop itu seru gitu kan. Coba dikeluarkan kamera handphonenya gitu kan, pada dikeluarkan bla 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 gitu kan. Ada yang udah baca tutorialnya belum handphonenya? Nggak ada semuanya rata-rata. Rata-rata tidak baca tutorial, yang akhirnya itu ekspektasinya besar, tapi kemampuan kameranya tidak kuat, kira-kira gitu. Nah, itu yang akhirnya salah kaprah dalam tanda kutip. Jadi, saya tidak menyarankan foto itu idealnya harus pakai iPhone 12 Pro gitu, kira-kira gitu ya. Beda kalau kan kamera Bu Helty itu kan bagus banget ya, itu udah pakai 12 Pro tuh, kira-kira gitu ya. Nah, jadi berangkatlah sebenarnya dari kemampuan gadget yang dimiliki. Kira-kira gitu. Jadi semuanya akhirnya bisa terakomodir. Nah, di saat
kita menggunakan kamera, terus kita punya yang dimiliki kameranya A gitu kan, tapi ternyata ekspektasinya lebih. Nah, di saat dipelajari, oh nggak mungkin nih menggunakan teknik ini kalau pakai kamera ini. Jadi solusinya akhirnya boros dalam tanda kutip membeli, karena kan dalam prinsip bisnis kan berangkatlah dari seefisien mungkin lah kira-kira gitu ya. Nah, berangkatlah dari gadget yang kita miliki. Nah, kalau ternyata gadget kita tidak mampu untuk mengakomodir kebutuhan yang kita akan provide gitu, mungkin bisa kolaborasi gitu kira-kira ya, kolaborasi dengan Bu Healthy yang punya iPhone 12 Pro kira-kira kan kayak gitu. Nah, itu kan bisa tolong bantu dan lain-lain gitu kan, bisa sharing makanan dan lain-lain. Nah, bentuknya kolaborasi dan lain-lain itu bisa dilakukan. Nah, jadi yang paling basic adalah kenali gadget yang kita miliki, limit atau kemampuan yang dimilikinya seperti apa. Nah, sesuai kemampuan tadi tuh, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, saya udah nge-share tutorialnya. Jadi sebenarnya teknik-teknik yang ada di kamera itu baik dari kamera manual yang mungkin mengenal kamera masih pakai roll film gitu sampai sekarang digital, prinsip teknikalnya sama. Kalau mengenal fotografi ada tiga teknik utama, shutter speed, diafragma, dan ISO. Jadi tiga itu yang kalau menggunakan kamera apapun, jadi lab foto itu ada kamera harganya 350 juta harganya. Jadi PES1. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat billboard, lihat apa, nah itu pakai kamera itu. Apa sih keunggulan kamera itu? Lebih ke pixelnya yang besar, akhirnya cahaya ataupun warna itu lebih presisi. Nah, tetapi teknik yang dipakai sama aja dari handphone iPhone 4 gitu sampai handphone iPhone 12 Pro, secara technical prinsipnya sama, diafragma, shutter speed, dan ISO. Tapi kalau di handphone itu udah otomatis gitu, kira-kira gitu. Kalau pakai kamera manual, ya itu yang harus diatur secara manual. Itu mungkin kita akan coba bikin pelatihan lagi kalau menggunakan kamera manual. Nah, ini yang harus diperhatikan, lakukan pencahayaan normal, fokus terhadap kamera dan objeknya. Pada kondisi tertentu gunakan high definition ya, gitu kira-kira gitu. Dan yang paling biasanya, yang paling suka banyak pertanyaan, kenapa ya kalau pakai kamera saya mau warnanya ini, kalau pakai kamera saya mau warna ini, gitu kira-kira gitu ya. Jadi nah itu persoalan menguasai basic, dalam artian tadi baca manual books. Nah, dalam kamera itu ada yang namanya white balance. Nah, ini jarang ada di tutorial kayak gitu, white balance. Nah, untuk mengukur white balance itu sebenarnya teman-teman tinggal tempelkan kamera ke layar putih. Jadi pakai HVS, ditutup si kameranya pakai kertas putih. Nah, itu nanti si kameranya akan membaca lebih general kira-kira gitu, dan fokus terhadap objeknya akan seperti apa. Nah, kenapa yang mata dilihatnya warna putih tapi jadinya kuning? Nah, kira-kira gitu. Nah, itu namanya ada Kelvin dan bla bla bla, itu ya technical itu. Jadi untuk mengembalikan warna ke warna aslinya, nah itu cara mengukur white balance-nya kira-kira seperti itu. Dan itu banyak kejadian. Nah, biasanya karena kalau menggunakan teknik menggunakan kamera handphone dan dalam bentuk DIY gitu kira-kira gitu kan, banyak pakai lightingnya pakai lampu belajar kayak gitu. Nah, itu tidak diperhatikan, pakai lampu belajar, asal lampu belajar belinya lampu yang warm gitu, yang kuning gitu kan, biar itu. Nah, itu juga salah gitu kira-kira gitu. Tapi itu bisa diakali, satu sama lain bisa diakali. Nah, belilah lampu belajar LED yang warnanya putih kira-kira gitu ya. Nah, kalau pengen lebih natural lagi, kamera si lampunya ditutup semisal ini kamera lampu saya. Nah, lampu ini tuh ditutup pakai kertas mika warna kuning. Nah, kertas warna kuning itu akan menetralisir si pencahayaannya, kira-kira gitu. Itu teknik-teknik, mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi mungkin ya nanti untuk hal-hal seperti itu. Karena itu sebenarnya akan menjawab kasus per kasus. Nah, usahakan tidak nge-zoom. Nah,
gini, maksudnya kenapa tidak ngezoom ya? Kalau pakai 12 Pro mungkin nggak apa-apa ngezoom juga ya, karena pikselnya cukup besar. Tapi kalau dalam artian kamera-kamera yang di bawah itu diusahakan tidak ngezoom. Nah, kenapa ngezoom? Kenapa tidak disarankan untuk ngezoom? Karena di saat ngezoom itu akan mengurangi piksel dari si kameranya. Gitu. Jadi kalau teman-teman pakai kamera umum, dalam artian kamera bukan kamera handphone, itu pikselnya maksimal untuk pemotretan. Nah, tapi kalau menggunakan handphone, dia akan membagi pikselnya. Jadi kalau handphonenya 12 megapiksel, nah itu tidak murni 12 piksel. Jadi 12 piksel itu akan dia bagi ke video, dia akan bagi ke layar LCD untuk kita nonton dan lain-lain gitu. Jadi tidak murni untuk memotret. Nah, makanya di saat zoom kadang-kadang suka pecah nih. Nah, karena resolusinya akan terus menurun. Pikselnya akan terus menurun. Tapi kalau mau mendekat, jadi daripada di zoom, mending kameranya didekatkan ke objek tersebut. Nah, menggunakan tabletop dan tripod. Ini yang penting ya untuk dalam artian pemula, gunakan beli tripod dan tabletop. Nanti akan saya paparkan. Nah, seperti ini. Nah, tripod dan tabletop. Nah, ini tabletop. Ini tabletop. Sekarang di marketplace juga banyak sekali. Marketplace itu banyak sekali tabletop. Tabletop yang kecil gitu kan, untuk produk-produk yang lebih kecil seperti ini. Tabletop kalau di lab foto bisa motret yang produk-produk besar lah tabletopnya, itu untuk produk-produk yang cukup besar. Nah, tabletop alami gitu, dalam artian dalam tanda kutip lighting natural gitu kan. Nah, seperti tabletop yang ini tabletopnya bisa tidak menggunakan lighting, tapi syaratnya adalah harus ditempatkan di cahaya yang terang gitu. Jadi nggak perlu pakai lampu belajar atau lampu tambahan, karena dia bisa menambah efek terang untuk produk tersebut, tapi hanya untuk putih ya, kira-kira gitu. Nah, ini tripodnya bisa macam-macam. Kenapa saya menyarankan yang Gorilla seperti ini? Karena kan untuk pemula tuh kadang angle-nya eksploratif gitu ya, angle-nya eksploratif. Kok Pak nggak bisa miring kayak gini kalau pakai tripod yang kaku yang biasa fotografer lakukan? Kan kaku ya, kaku cuma hanya 3 gitu, hanya 3 itu kaku, jadi susah miring-miringnya tuh harus ribet lah. Kalau ini kan tinggal di pletoin gitu ya, tinggal dipletot-pletotin, jadi lebih lebih gampang untuk mengaplikasikannya. Nah, terus belilah Gorilla ini ya, tripod Gorilla ini yang cukup ori. Kenapa saya menyarankan itu? Karena pemakaian pemula kan, ya itu tadi saya bilang agak sporadis. Nah, di situ dia akan kalau yang bukan ori itu jadi cepat rusak lah, gampangnya kira-kira gitu ya. Gampangnya cepat rusak. Nah, selain tripod untuk kamera, untuk video, saya menyarankan menggunakan tripod yang seperti ini. Ini banyak juga di marketplace gitu. Si tripod ini tuh mempermudah agar tidak shaking, salah satunya tidak shaking, jadi tidak goyang gitu. Jadi dia akan membantu si gambarnya tetap stabil, agar membantu si gambarnya tetap stabil, jadi tidak terlalu banyak shaking. Nah, ini untuk pendekatan untuk video. Jadi bisa juga kan untuk satu produk kita foto plus video, kira-kira gitu. Jadi bisa sekali jalan lah, tanda kutip itu. Nah, ini yang menjadi yang menjadi salah satu kunci selain pencahayaan adalah komposisi. Kalau pencahayaan menggunakan kamera handphone itu udah otomatis gitu kan, udah otomatis. Jadi bisa dipastikan bahwa bagaimana cahayanya terang gitu, cahayanya. Nah, cahayanya. Jadi di saat teman-teman mau memotret A, B, C, D gitu semacam ini, ada orang gitu di ujung, jadi si objeknya langsung diklik di layarnya. Pasti teman-teman juga udah tahu lah ya, diklik gitu nanti akan muncul fokus di situ. Nah, kalau di handphone itu bisa ditarik ke atas, tarik atau diturunkan ke bawah gitu. Jadi itu untuk mengatur pencahayaannya dan terang gelapnya. Kalau seleranya lebih agak gelap berarti diturunkan, seleranya agak terang tinggal dinaikkan, kira-kira gitu ya. Nah, di semua kamera sekarang relatif sudah ada. Itu ada semua di tutorial yang saya share. Kira-kira gitu. Nah, komposisi ini yang disebut rule of third. Nah, rule of third itu untuk membagi bidang, istilahnya membagi bidang gambar
Nah, bagi bidang gambar, jadi pastikan gambarnya ada dalam titik-titik ini. Nah, di setiap kamera sekarang juga udah ada, jadi tinggal diaktifkan di kameranya, bentuknya grid ya, kalau di kamera itu grid gitu, padahal sebutannya adalah rule of third. Tujuannya agar gambarnya tidak mencong-mencong, tidak. Jadi kalau gambar yang bagus itu gambar yang bikin mata di saat kita lihat gambar tidak, aduh kenapa ya gambarnya, kenapa ya kiri kanan gitu sampai pegal. Nah, berarti secara komposisi itu tidak tepat. Kira-kira gitu. Itu untuk prinsip dasarnya. Tapi kalau setelah jago dan lain-lain secara komprehensif, mau miring, mau apa, itu bebas sekali sebenarnya. Tidak ada aturan yang spesifik harusnya seperti apa. Tapi untuk pemula dan untuk terjun baru-baru gitu, pastikan menggunakan kaidah-kaidah basic. Nah, setelah kaidah-kaidah basic itu selesai, bisa dan boleh banget dieksplorasi. Dan jadi dalam pemotretan menggunakan handphone ataupun video, foto dan video, pastikan menggunakan pencahayaan yang tepat sesuai panduan, terus komposisi, itu sudah sangat cukup sebenarnya. Nanti pendekatan selanjutnya adalah storytelling. Nah, seperti tadi, saya juga menyinggung untuk teknik pencahayaan, seperti ini, naik dan turun. Nah, kalau turun berarti cahayanya akan agak gelap sedikit, kalau naik lebih terang lah. Gitu. Kalau di istilah dalam fotografi, over itu kebanyakan cahaya, gitu, terus cukup atau under exposure, itu kekurangan cahaya. Under dan over. Kalau under kekurangan cahaya, over kelebihan cahaya. Jadi bisa di tengah-tengah, ataupun under satu stop ya istilahnya, kayak dari tengah ini sampai sini ini under satu stop, jadi agak gelap dikit itu. Jadi tapi sebenarnya teknik-teknik kayak gitu untuk fotografer profesional, tapi berangkatlah dari berangkatlah dari selera lah gitu, kira-kira gitu ya, selera teman-teman. Angle, nah angle juga bisa eksplorasi, tapi kalau secara prinsip ada yang namanya kayak gini, frog eyes, jadi dari bawah gitu, bagi low angle gitu. Jadi frog eyes itu lebih bawah dari low angle, terus high angle lebih bawah antara eye level dan high. Jadi gini, high angle itu sejajar dengan mata. Kalau yang paling tinggi adalah bird eye, jadi seperti analoginya seperti burung, ngelihatnya seperti burung tinggi, atau kalau sekarang mah drone ya, nah itu bird eye. Terus high angle itu di antara bird eye dan eye level, di antaranya, kira-kira gitu. Nah, sama seperti low angle dan eye level. Nah, di antaranya ini low angle itu di antaranya, di bawahnya adalah frog eyes. Di macam-macam angle foto, low angle. Ini saya pikir saya akan skip contoh-contoh seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya seperti apa yang menggunakan handphone. Nah, bagaimana memotret ornamen-ornamen yang seperti ini ya dipersiapkan gitu. Jadi ada baiknya teman-teman tuh sebelum memotret perbanyak referensi. Jadi proses kreativitas itu tidak akan lepas dari referensi. Jadi kadang kita suka loncat pada pendekatan yang advance tuh, pengen original, kira-kira gitu ya. Saya tuh pengen original gitu, pengen murni atau kayak gimana lah, baru gitu. Nah, proses berkarya, proses kreatif itu nggak mungkin melewati hal-hal yang paling dasar. Nah, maka hal yang paling dasar dalam proses kreatif adalah referensi. Jadi perbanyak referensi, melihat foto-foto yang sudah ada, referensi produk tertentu. Kalau motret baju tuh harus kayak gimana, kalau motret makanan tuh harus seperti apa, kalau foto portrait tuh harus seperti apa, dan lain-lain. Dokumentasi kayak gimana. Jadi perbanyak referensi. Nah, dari situlah kita mencoba mengadaptasi sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, baru nanti kalau setelah jago gitu kan, nanti akan menemukan gayanya masing-masing. Nah, ini contoh-contohnya. Misal gini, jadi nah ini high angle ya. High angle ini juga di atas eye level dikit gitu untuk memperlihatkan detailnya. Tapi bisa dilihat di sini, nih, detailnya. Ini juga pendekatannya seperti high angle.
Nah, ini latarnya kan semuanya putih nih. Nah, ini karena menggunakan tabletop. Nah, ini tabletop juga sangat sederhana, ini dilakukan di rumah. Begitu. Kalau ini pakai lighting, ya lightingnya lighting belajar juga lah, perlu belajar. Nah, kalau di video ya ada long shoot, jadi kita masuk ke video, long shoot, medium shoot. Nah, ini mungkin nanti kan saya coba share materinya, medium close up, dan lain-lain, itu lebih ke apa ya, variasi gambar gitu, variasi gambar yang harus dilakukan dalam proses video. Nah, ada yang namanya, kalau pernah ngelihat gitu kan, ada kamera geser dari kiri ke kanan. Nah, itu panning namanya. Jadi panning itu kamera bergerak dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah. Gitu, panning kiri kanan dan atas bawah. Itu juga salah satu trik untuk mempercantik video. Tilt up, tilt down, kayak gini-gini. Zoom in, zoom out, itu juga bisa dilakukan. Nah, untuk video, itu masih dalam bentuk panning juga. Nah, untuk gambar-gambar kayak gini, hindari foreground background yang seperti ini nih. Jadi hindari foto-foto yang seperti foto yasinan gitu kan, atau foto-foto apa seperti ini backlight, jadi cahaya belakangnya lebih terang ketimbang cahaya depan. Nah, hindari background vertikal ya, seperti ini bergaris. Nah, ini coba dihindari. Jadi idealnya ada dimensi ruang yang cukup gitu di situ. Ada sekuen. Nah, ini sangat teknis sebenarnya, ini ada garis imajiner, tapi saya pikir eksplorasi aja sih untuk menghasilkan satu bentuk visual yang cukup. Ini terlalu teknis sebenarnya, nanti kita kan masuk ke tanya jawab aja. Nah, dan saya akan coba lihat contohnya ya, untuk tadi selain contoh yang tadi. Nah, ini juga Salvo visual. Nah, ini salah satu, ini mahasiswa saya yang yang punya gitu. Nah, dari prodi televisi dan film, dia juga bekerja sama dengan beberapa brand seperti Ina Cookies dan lain-lain. Dan proses pengerjaannya sangat simple ya, dia lebih campur ya, bisa pakai kamera ataupun kamera handphone sesuai kebutuhan. Nah, coba lihat contohnya semacam ini. Nah, ini lebih ke apa? Prosesnya ya. Sebenarnya yang dibuat itu adalah macam ini. Kira-kira gambaran seperti itu. Atau untuk mungkin tadi juga ada ini ya, ada foto-foto model gitu kan. Nah, ini juga, oh ini salah satu klien saya. Jadi ini contoh-contoh foto-foto potretur lah ya, foto-foto potretur yang bisa dilakukan kayak gini-gini. Mana yang contohnya? Nah, foto-foto seperti ini juga sangat mungkin hari ini dilakukan hanya menggunakan handphone. Nah, tapi ini lebih ke psikologi ya. Kadang klien tuh suka, kalau pakai handphone tuh kadang nggak percaya lah, kira-kira gitu ya. Tapi ini lebih ke strategi. Tapi selebihnya, kalau teman-teman juga tahu, sekarang majalah Time pernah merilis cover foto
perempuan-perempuan inspiratif di Amerika gitu, itu semua menggunakan handphone. Dan hasilnya rasanya tidak ada bedanya. Mungkin begitu, mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab, silahkan. Asik. Oke, siap. Terima kasih Kak Useng. Wow, sudah ada yang raise hand. Terima kasih. Sebentar, tadi kalau misalnya kita sedikit himpun, berarti bermula dari handphonenya dulu aja. Tahu dulu, baca dulu gitu ya. User guide dari handphonenya. Karena kita lupa udah terlalu excited, masih bukain. Terus begitu pasang SIM card, langsung foto-foto. Biasanya kayak gitu ya, sampai lupa tuh buku user guide-nya. Wah, ini tanpa kita menunggu lama, langsung sudah ada saat ini. Halo, Mbak Indah. Silakan, ada sudah raise hand di sini. Silakan, boleh langsung dinyalakan mic-nya atau mau asik. Terima kasih. Silakan. Halo, apa kabar? Halo, Kak Sandi. Halo. Oh, maaf ya, berisik sama anak-anak. Wah, biasa. Kak Sandi, mau tanya yang tadi di slide awalnya Kak Sandi itu yang untuk penggunaan HDR di kondisi tertentu. Nah, kadang aku nggak ngerti HDR itu apa, jadi setiap aku foto pasti selalu aku hidupin itu HDR. Nah, makanya Kak Sandi menuliskan di situ penggunaan HDR di kondisi tertentu, ya jadi pengen belajar gitu, kondisi yang seperti apa gitu. Oke. Terima kasih. Banget ya. Ya, Mbak Indah. HDR itu high definition ya, high definition resolution. Kenapa? Kak Sandi satu lagi. Boleh boleh. produk aku difotoin. langsung ditagih. Itu bisa mungkin Orange bisa bikin program ya, itu juga menarik gitu. Jadi mungkin saya bisa bawa peralatan atau mungkin bisa karena lab di Unpad udah bisa dipakai dengan protokol kesehatan, mungkin bisa gitu. Jadi kalau mungkin praktek ya. Nah, kira-kira kayak gitu bisa langsung praktek. Makanannya gitu. Langsung kita makan bareng ya, ngebotram. Nah, itu juga bisa. Ya. Itu ide yang bagus. Mantap banget idenya. Terima kasih loh, Mbak. Urusan makan cepet ya kita ya. Nanti untuk hal itu Mbak Helti dan Pak Samuel nanti mungkin akan memfasilitasinya. Siap. Ya, saya tentaranya akan siap menjalankan amanah. Nah, mungkin tadi menjawab satu pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama itu HDR. Jadi efek dari HDR itu sebenarnya itu akan karena kalau tanpa mengaktifkan HDR, file dari fotonya cukup standar, kira-kira sesuai bawaan dari si kameranya. Gitu. Nah, kalau mengaktifkan HDR, berarti filenya akan lebih besar. Jadi salah satunya akan menghabiskan space yang ada di handphone. Sebenarnya itu. Jadi kalau di kamera itu namanya lebih ke raw mungkin, file yang lebih mentah kira-kira gitu ya. Kalau kalau kamera profesional tuh HDR tuh semacam itu. Tapi itu pengertiannya tidak bisa head to head, tapi kira-kira saya akan menggambarkan semacam itu sebagai perbandingan. Nah, kapan kita akan menggunakan HDR? Di saat lighting-nya tidak memungkinkan untuk cahayanya kira-kira seperti apa? Kan ini muka saya agak terang ya, tapi kalau dimatikan tuh kan gelap banget. Nah, pada kondisi gini mengaktifkan HDR itu sangat membantu kalau tidak ada bantuan lighting. Jadi kondisinya akan bisa mendekati seperti ini, kira-kira gitu. Nah ini kalau kini jarang wudhu, kalau ini sering wudhu, nah kira-kira gitu, lebih bercahaya ya. Nah HDR juga bisa membantu hal-hal yang seperti itu, kira-kira gitu. Oh iya. Berarti kalaupun kita pakai HDR selalu, berarti nggak ada masalah juga ya, cuma akan masalah di memori handphone itu aja ya? Iya. Sebenarnya nggak masalah. Ya. Tapi kalau di kondisi yang normal, cukup baik, ideal gitu, secara pencahayaan, terang, dan lain-lain, HDR itu tidak membantu, karena si kamera akan meresponnya dengan resolusi yang rendah sebenarnya. Dan dengan resolusi yang rendah pun,
kualitasnya akan bisa menyamai dengan kualitas HDR, kira-kira gitu. Oh, baik. Mm-mm. Sip. Oke, makasih Gitu. Kak Sandi. Ya, sama-sama. Tapi untuk pertanyaan nomor 2 nanti ya seperti tadi, nanti tim Orange mungkin bisa memfasilitasinya. Tim Orange, jangan lupa ya pertanyaan kedua loh. Di highlight. Terima kasih usulannya. Baik, mudah-mudahan bisa kami fasilitasi begitu ya Kak ya. Kira-kira idealnya tuh berapa lama sih durasinya, terus kemudian untuk kapasitas ruangan studio Vcom itu sebenarnya dengan protokol yang terbaru saat satu sesi itu berapa orang Kak? Kalau tanpa pandemi itu satu kelas, berarti 35 sampai 40 masuk sebenarnya. Nah, berarti kalau masa pandemi di bawah standar itu. Jadi si studionya sudah disesuaikan dengan standar kapasitas satu kelas. Nah, kalau di luar itu karena ini pandemi mungkin ya seperti anjuran protokol kesehatan bisa jadi cukup setengah ya 50%. 50%. Oke, berarti kita 15 orang begitu satu kali sesi begitu ya. Oke, idealnya Kak satu kali sesi itu berapa lama Kak durasinya? Satu kali sesi itu biasa dalam proses pemotretan itu kalau pemula ya, sesi pemula gitu dari from scratch gitu, benar-benar belajar gitu bisa sampai 3 jam. Tapi kalau maksudnya dia sudah memahami basic, tinggal eksplorasi itu 1,5 jam cukup. 1,5 jam. Oke, berarti kalau dari nol banget kayak tadi materi tadi disampaikan juga 3 jam. Tapi kalau udah tinggal langsung praktek karena udah tahu frog angle, eye level, bird view gitu kan itu bisa sampai 1,5 jam. Oke, dikunci. Mudah-mudahan nanti segera kita segera kita lakukan mudah-mudahan. Baik. Ya. Wow. Siap. Ada Bu Diana Sari ingin bertanya. Silakan Bu Diana. Hai Kak Sandi. Wow. Ibu direktur ini yang nanya. Kak Sandi, ini menarik sekali ya menurut saya. Ini Akang Teteh sekalian, kita beruntung loh dapat pembicara Kak Sandi Useng ini. Levelnya udah level dunia ya. Dan sebelum beliau ke luar negeri kita manfaatkan. Amin. Ya, tadi kan diinfokan bahwa sebenarnya kalau HP-nya bagus, ini kayaknya ke delay ya ini saya ya. Enggak kok Bu. Enggak apa-apa. Oke. Jadi kan katanya HP pun bisa punya kualitas yang sangat baik gitu atau hasil yang sangat baik untuk hasil pemotretan begitu. Apakah itu karena kita bisa ngebagusin itu apa Hel? Edit mengedit karena ada fasilitas edit itu akhirnya HP pun bisa menghasilkan hasil foto yang baik gitu. Nah, selanjutnya yang kedua tadi juga disampaikan bahwa sebaiknya kalau mau foto itu kita jangan mau yang original gitu ya. Jadi memang penting sekali kita lihat-lihat punyanya orang, terus yang bagus tuh kayak gini. Nah, biasanya nih Kak Sandi nih referensinya tuh dari mana gitu untuk melihat bahwa ini loh coba teman-teman ngelihatnya dari mana, katakanlah momnya Pinterest atau apa nih kalau khusus untuk foto yang bagus untuk referensi. Kalau di sini tuh di hasil foto fashionnya tuh bagus gitu, hasil foto makanannya bagus. Nah itu di mana? Tolong referensinya di mana? Jadi 2 itu saja. Terima kasih Kakak Sandi dan Kakak Healthy. Terima kasih banyak Ibu Diana Sari. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Silakan Kak. Tentang handphone, kualitas handphone, dan juga tadi referensi, betul referensi. Jadi kan kita juga kualitas juga ada dipengaruhi juga sama referensi ya. Nontoninnya apa gitu ya, siapa yang di follow gitu ya. Silakan Kak Sandi. Masih di mute Kak, sorry. Padahal tadi lagi acting ya.
Oke, pertanyaan kedua nanti saya akan coba share di kolom chat referensinya. Nah, yang pertama ya kamera itu dengan handphone gitu. Sebenarnya pakai apapun gitu ya. Kalau semisal kayak saya pakai kamera yang 300 juta yang punya lab, kalau skillnya buruk juga nggak bisa jadi bagus, kira-kira gitu. Sama halnya seperti dosen gitu, saya pengen bikin jurnal beli MacBook Pro gitu, itu nggak nyambung, kira-kira gitu ya. jadi jadi sebenarnya kemampuan si fotografer itu yang akhirnya mengupgrade si kamera itu menjadi lebih maksimal gitu, mengupgrade kamera itu lebih maksimal. Jadi kalau pakai kamera apapun dalam artian, nah saya akan coba share ya sedikit. Ini video yang hanya menggunakan iPhone 4 di masa itu. Ini video klip, tapi akan saya skip aja, skip maksudnya gambarnya. Sorry, tidak pakai premium ya. Nah ini video klip kawan saya, tim gitu yang membuat. Ini menggunakan iPhone 4. Mungkin seginilah, dari sinilah. Nah, pada konteks ini, akhirnya kan kita tidak bisa melihat bahwa kualitas yang tadi video klip itu seakan-akan ya, masa sih iPhone 4 gitu kan? Kayak gitu itu bisa. Nah, bisa dicek di biografinya, deskripsi video klipnya. Sorry. Belum ke close. Nah, itu seakan-akan pakai kamera apa gitu dan lain-lain, itu kalau bisa dimaksimalkan sangat cukup gitu. Dan kayak kita motret di waktu kapan. Nah, idealnya di waktu motret itu ada yang namanya, kalau di fotografi itu ada golden hours. Nah, di golden hours itu, di waktu yang paling tepat itu biasanya memotret di kisaran jam 6 sampai jam 10. Kalau ingin menggunakan available light, dalam artian kan pengen pakai pengen cahaya-cahaya yang ada shadow-shadownya, kira-kira gitu, pengen ada bayangan-bayangannya gitu kan. Nah, itu idealnya kalau pengen ada bayangan-bayangannya ya, itu kalau nggak mau putih semua gitu, pengen ada bayang-bayangannya, motret di jam 6 sampai jam 10 pagi. Sorenya itu dari jam 3 sampai jam 6 sore. Nah, itu golden hours-nya. Tapi kalau semacam tadi pakai tabletop yang pengen putih semua, motretnya di jam-jam cahayanya, mataharinya lagi di atas-atasnya. Sebelum sholat zuhur gitu, jam 11 sampai jam 1 gitu, nah itu bisa sangat optimal karena mataharinya ada dalam posisi di atas, jadi dia akan menerangi tabletop-nya dengan maksimal. Jadi cahayanya lebih rata. Nah, kalau di jam 6 sampai jam 10 itu mataharinya miring, jadi nanti akan ada shadowing gitu, ada bayangan lah kira-kira gitu. Jadi pencahayaannya tidak maksimal. Tapi kalau pengen cahayanya natural yang nggak pakai lampu, idealnya di golden hours tadi. Tapi kalau pengen menggunakan tabletops yang menggunakan cahaya matahari, itu di jam 11 sampai jam 1 atau jam 2 lah kira-kira kalau terang banget. Tapi dia umumnya di jam 11 sampai jam 1. Nah, jadi memaksimalkan kemampuan diri itu yang paling penting ketimbang mengupgrade si kamera itu sendiri, kira-kira gitu. Jadi kalau kita tidak mampu, dalam artian saat ini tidak mampu mengupgrade kamera, nah kan ada yang namanya kalau di
startup sekarang kan populer kolaborasi gitu, kira-kira gitu. Nah, itu sangat mungkin gitu. Seperti Ibu Indah tadi pengen berkolaborasi dengan Orange gitu. Orange dapat apa? Dapat kenyang, kira-kira gitu ya. Nah, itu juga bisa kan salah satunya proses kolaborasi juga yang bisa dilakukan. Nah, nanti untuk referensinya, kalau referensi sebenarnya random saja, saya juga tidak terlalu spesifik harus lihat apa, lihat yang mana. Jadi kalau semisal kayak foto-foto potret atau perkawinan gitu kan, ya mungkin kita bisa lihat jadi bisa lihat yang followersnya banyak ataupun website-website tertentu gitu kan, bisa di googling. Ya paling umum sih Pinterest atau 99 Design itu juga untuk salah satu referensi bagaimana cara melayout visual gitu, cara akhirnya foto sudah dijadikan satu poster. Nah, itu nanti teknologi yang lebih profesional di situ mengeditnya. Jadi hasil foto itu bukan hanya foto, nanti kan ditambahkan teks dan lain-lain. Nah, itu skill yang baru lagi tuh. Nanti makanya ikut rangkaian pelatihan ini yang dengan tuntas kira-kira agar komprehensif. Jadi motretnya. Jadi gini, jangan menyerahkan kalau ada yang sudah bisa Photoshop gitu, cara editing ya, dengan editing di kamera tuh ada fasilitas editing. Nah, jangan serahkan sepenuhnya ke fasilitas editing. Buatlah pemotretan maksimal dari awal. Nah, agar mempermudah editing. Jadi kalau under nih kurang cahaya, nanti aja diedit. Nah, itu cara kerja yang kurang tepat karena akan di saat cahayanya kurang baik di foto, lalu diedit, diterangkan, itu akan menurunkan kualitas resolusi fotonya. Kenapa fotonya akan jadi kayak pecah-pecah, kayak gitu-gitu? Karena dia dipaksa untuk maksimal. Makanya sebenarnya di saat pemotretan, berusaha semaksimal mungkin dulu. Nah, kalau sudah maksimal, baru edit sedikit-sedikit, itu tidak terlalu signifikan akhirnya menurunkan resolusi dari si visual tersebut. Jadi kuncinya ya upgrade diri gitu kan, akhirnya menggunakan handphone apapun bisa menjadi maksimal itu. Nah, kalau referensi dari Pinterest, 99 Design, siapa lagi ya, dan mungkin followers seperti makanan tuh banyak juga sih, makanan, foto-foto makanan, atau William Wongso gitu kan. Nah, William Wongso tuh kalau untuk kuliner, untuk kuliner itu followersnya banyak makanan, mungkin bisa dilihat di situ gitu, untuk siapa aja yang nge-follow dia gitu dan lain-lain. Bagaimana proses pemotret gaya-gaya memotretnya dan sebagainya. Mungkin begitu. Terima kasih Bu Diana sudah menyempatkan diri. Terima kasih banyak. Jadi kita lebih baik ikutan kursus fotografi dibandingin beli iPhone 12 Pro ya. That's the point. Thank you. Ya. Kalau iPhone 12 itu bisa sewa, tapi kalau kapasitas otak tuh susah nyewanya. Luar biasa. Jadi gimana, Kakak Healthy, nggak jadi beli? Iya, pasti sekali nih saya bakal beli 2 Pro Max ya, 12 Max Pro Max ya. Oke, thank you, terima kasih Bu Diana pertanyaannya. Berarti kalau misalnya kayak gitu, skillnya dulu ya yang terus dilatih, terus diasah, karena kalau saat ini misalnya iPhone 12 juga bisa usang, tapi kalau skill itu tidak bisa usang, akan terus dilatih ya, apapun nanti gadgetnya akan tetap bisa terus catch up gitu ya, kurang lebih Kak Useng. Oke, siap. Terima kasih. Tadi referensinya juga menarik, ada Pinterest, terus tadi videonya luar biasa ya, itu dibuat dengan pakai handphone aja ya. Ya. Oke, berarti ya balik lagi ke skill ya. Oke, tadi ada juga yang sudah raise hand. Oke, nanti kami akan beri YouTube live-nya di mana, channelnya. Nanti saya infokan buat di sini ada Mas Mulya. Oke, tadi ada yang sempat raise hand, tapi sudah keburu turun tangannya. Ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak dan Ibu. Oh iya, kalau misalnya untuk ini sambil menunggu ada pertanyaan, kalau misalnya kan saat ini banyak sekali ya foto editor aplikasi foto editor begitu, Kak Useng. Kalau misalnya yang Kak Useng rekomendasikan apa sih? Karena ada misalnya foto grid atau slice lah,
atau kulik lah atau apa begitu. Sebenarnya ya walaupun tadi sudah tahu juga bahwa yang penting coba maksimalkan dulu saat pemotretan supaya nanti proses editingnya jadi mudah. Tapi kalau misalnya memudahkan juga begitu ada aplikasi, kira-kira apa sih Kak? Ada rekomendasi nggak? Oke, nah ini pertanyaan agak sulit bagi saya karena sebenarnya saya jarang menggunakan aplikasi untuk editing gitu, kecuali untuk saya hanya memaksimalkan kamera gitu. Jadi untuk editing foto ya saya pakai di handphone aja gitu kan. Untuk video saya pakai iMovie, kira-kira yang ada aja sih sebenarnya. Nah, tapi yang paling ya salah satunya Canva, itu juga buat editing itu bisa. Nah, tapi kalau yang paling urgent sebenarnya, karena dalam artian gini, di saat kita motretnya sudah baik, proses editing tidak terlalu penting akhirnya, tidak terlalu penting. Nah, tapi yang mungkin cukup bisa bikin menarik dalam tanda kutip, mungkin cari referensi yang bentuknya filter. Nah, itu karena filter-filter ada yang beli, ada yang preset dan lain-lain, itu filter-filter kayak pengen gambarnya klasik gitu, kira-kira gitu. Nah, itu tinggal di switch aja. Nah, jadi daripada banyak bikin karena software editing itu cukup ribet dalam tanda kutip ya, kalau apalagi buat pemula. Nah, itu akan kerja lagi lah, kira-kira belajar lagi. Which is itu nggak ada masalah gitu. Dari semua software yang ada sebenarnya itu bagus-bagus aja. Nah, tapi kalau saya lebih menekankan daripada belajar terlalu banyak di editing, software editing, mendingan lebih banyak referensikan untuk filter. Jadi teman-teman untuk karakter makanan ini filternya apa, untuk karakter makanan ini filternya apa, kira-kira gitu. Itu karena itu agak dan itu akan mempercepat proses kerja sebenarnya. Kalau diedit kan itu harus riset sendiri-sendiri. Maksudnya untuk editing klasik gitu kan, itu cara mengaturnya akan rumit. Tapi kalau beli filter atau hanya cari filter-filter gratisan, itu semacam kayak snap aja gitu. Saya foto ini pengen manual, pengen klasik gitu kan, masukin filter klasik jadi klasik, daripada diedit, kira-kira gitu kan, udah lebih proses kerjanya lebih cepat gitu, kira-kira gitu. Oke, jadi lebih disarankannya lebih ke filter ya, karena sekali shot itu filter udah langsung jadi dapat efek dan kesannya, begitu bukan sih maksudnya? Yes, betul. Oke, baik, siap. Terima kasih. Terus kemudian kalau ini juga sambil, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silakan di raise hand atau mungkin di kolom chat sampaikan tulis pertanyaannya, nanti saya bacakan dan nanti Pak Useng bisa bantu jawab. Kalau misalnya bikin foto Pak Useng, tadi kan ada rule of three ya, jadi nanti coba dipasang grid yang ada di kameranya, terus kemudian pastikan fotonya itu di antara persinggungan garis-garis itu, begitu ya Kak Useng ya. Kalau misalnya sebenarnya baik lebih mana yang lebih mending, apakah landscape atau portrait atau keduanya, atau apa pertimbangan dari kita mau menuliskan landscape atau portrait, Kak Useng, dalam mengambil foto? Nah, saya lebih menyarankan di saat proses pemotretan mengambil dua angle. Jadi dua angle dengan pendekatan portrait ataupun landscape lah, kira-kira, atau vertikal atau horizontal. Dua angle selalu, jadi harus lengkap lah, kira-kira gitu. Jadi stock shootnya banyak. Nah, jadi untuk stock shoot vertikal perbanyak, terus untuk stock shoot horizontal juga perbanyak. Nah, kan itu nggak ada salahnya kan, itu pakai memori bukan pakai raw film lah, kira-kira gitu ya. Nah, kenapa saya menyarankan mending dua-duanya? Karena kadang kita akan mengaplikasikan gambar itu dengan medium yang berbeda. Misal kayak gini, kalau pendekatannya untuk social media yang orang akan mengakses menggunakan handphone, itu sebenarnya gambarnya lebih ke portrait, kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau pendekatan untuk website, karena orang biasa melihatnya di desktop ataupun laptop, kira-kira yang idealnya gambar-gambar horizontal, kira-kira gitu. Nanti si desainer akan menyesuaikan akhirnya. Jadi jangan sampai fotonya kebanyakan horizontal nih. Nah, pas ke website itu bagus banget. Pas dipindahin ke Instagram gitu, akhirnya tergantung konsep sih, tapi karena kebiasaan di sosial media itu pasti pendekatannya portrait atau dalam artikel lebih ke vertikal, hal yang kayak gitu. Jadi sarannya sih benar lengkap aja gitu. Jadi stock shootnya banyak, jadi untuk kebutuhan apapun akhirnya untuk website
kebanyakan horizontal udah siap. Untuk kebutuhan dalam artian Instagram dan lain-lain, Twitter, Facebook gitu kan, idealnya sebenarnya untuk gambarnya lebih ke vertikal, karena orang biasanya lihatnya sekarang di handphone, jarang di desktop ataupun ya laptop, kira-kira gitu sih. Oke. Dan juga kemudian dikombinasikan juga dengan yang tadi ya, ada apakah crop eye level, itu juga ya. Setiap sudut bawah berarti ada landscape, ada portrait. Setiap sudut eye level, landscape, portrait, begitu ya Kak ya? Betul. Oke. Baik, siap. Oke, kalian juga mengingatkan Bapak Ibu di sini mohon untuk berkenan mengisi presensi, linknya sudah saya cantumkan di dalam chat box. Mohon sebagian dari record kami dan juga kemudian supaya kami nanti bisa juga mendapatkan informasi tentang Bapak Ibu dan menginfokan kembali kegiatan-kegiatan kami. Mohon perkenan Bapak Ibu untuk mengisi link presensi yang sudah saya cantumkan dalam chat box. Nanti di akhir acara juga kami meminta perkenan Bapak Ibu untuk memberikan penilaian terhadap kualitas aktivitas sharing pengetahuan ini, nanti mudah-mudahan untuk menjadi bahan perbaikan buat kami. Begitu Bapak Ibu. Oke, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Pak Syaif mungkin ini. Pak Syaif ada yang mungkin ditanyakan, mungkin Pak Syaif terkait dengan fotografi atau videografi basicnya ini gimana Pak Syaif? Biasanya foto apa, produknya apa Pak Syaif? Assalamualaikum. Sementara nggak dulu. Pengen lihat dulu, mau lihat ulang kembali ininya. Materinya. Oke. Baik, siap. Terima kasih Pak Syaif. Oke. Kak Useng, kalau tadi foto, kalau video gimana Kak? Kalau video misalnya kita mau bikin video, apakah portrait atau landscape atau karena kan beda ya Kak ya. Nanti kalau misalnya semuanya portrait ada yang landscape, tiba-tiba terlalu nge-zoom atau gimana nih Kak? Kalau untuk short video lah Kak. Oke. Sebenarnya jawabannya sama. Sebenarnya jawabannya nggak akan nggak terlalu berbeda dengan yang tadi. Tapi di saat memotret untuk video kebutuhannya. Jadi gini, gambar masa depan itu vertikal. Makanya Netflix, Disney gitu sekarang udah bikin film-film vertikal yang sangat mungkin dinikmati di handphone. Kira-kira gitu. Nah, video-video pun sebenarnya untuk kedepannya kebanyakan vertikal sih kedepannya. Jadi kalau dulu saya akan menjawab untuk video idealnya adalah horizontal. Kenapa horizontal? Karena lebih gambarnya lebih luas lah kira-kira gitu dan terkenal film sinematik gitu. Film-film sinematik itu gambar-gambar sinematik itu kan horizontal rata-rata ya. Horizontal. Nah, itu karena dia mendapatkan ruangnya lebih banyak gitu. Kira-kira seperti gambar yang di Zoom ini. Nah, tapi gambar-gambar masa depan karena orang semua nonton di handphone, jadi vertikal juga gitu. Kira-kira jadi sebenarnya berangkatlah dari kebutuhan, tapi kalau bisa melihat karena ini buat gambar masa depan atau kayak gimana, followersnya lebih banyak di handphone atau jualannya lebih banyak di sosial media, mungkin video vertikal juga nggak ada masalah. Tapi sebenarnya jangan dicampur, kira-kira gitu ya, jangan dicampur. Jadi pas lagi editing video, tiba-tiba vertikal, tiba-tiba horizontal, itu nanti penonton kebingungan. Kayak gitu. Jadi kalau mau vertikal, kalau horizontal. Kira-kira gitu. Oke. Jadi, baik. Ya seperti itu. Ditentukan berarti sama dengan tadi kalau misalnya dimulai dari punya dulu handphonenya menyesuaikan dengan kemampuan handphone. Kalau bikin video atau foto, tentukan ini peruntukannya untuk kemana, gitu ya. Jadi kalau misalnya memang untuk video dan tentukan apakah akan landscape terus ataukah akan portrait terus, begitu ya Kak Useng. Oke, menarik. Dan kemudian juga mungkin karena saat ini juga di Instagram Story ya karena aksesnya tools yang digunakan adalah handphone ya, jadi kurang lebih rata-rata video masa depan adalah ditonton seperti ini, begitu ya. Ya. Oke. Siap. Menarik. Wah, asik. Ada pertanyaan dari Kang Salman. Halo Kang Salman. Halo. Oke, silakan Kang. Mau nanya Kang. Ya, silakan. Jadi saya kebetulan sedang menekuni fotografi juga nih. Terus ada beberapa hal sih yang pusing, tapi terutama dalam pemilihan properti foto karena saya terjunnya ke food fotografi. Kalau ngikutin properti foto tuh baiknya ada saran seperti apa ya gitu? Oke. Ya, secara spesifik kayak gini. Kan banyak yang ini ya, yang
kalau food fotografi atau memotret makanan secara prinsip kan sebenarnya bagaimana orang itu sebenarnya secara prinsip foto komersial ya, karena food fotografi ada dalam payung foto komersial. Nah, pastikan bahwa foto yang kita buat itu bikin orang membeli dalam tanda kutip gitu. Tapi dalam prinsip marketing itu hal lain, membeli itu hal lain, bukan persoalan visual, kira-kira gitu ya. Nah, tapi setidaknya visualnya sudah bisa menggiurkan lah, gampangnya gitu ya, gampangnya menggiurkan. Nah, properti yang bisa dipakai, pertama pemotretannya akan menggunakan makanan rekayasa atau makanan asli. Kira-kira gitu. Nah, itu karena challenging-nya kalau pakai makanan yang asli, kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya dalam setiap session itu harus dibuat konsep basic gitu. Jangan sampai di saat pemotretan konsepnya belum siap gitu, belum siap, lighting dan lain-lainnya belum ditata dengan rapi. Jadi sebenarnya kalau satu session lightingnya seperti ini, propertinya ada apa aja, bla 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 gitu. Jadi nanti masakannya tinggal ditaruh di satu tempat, tinggal difoto. Sebenarnya kayak pakai remote pun sudah cukup sebenarnya kalau sudah fix gitu. Jadi udah di lock, terus nanti di piring dan lain-lainnya itu ditandain, ditaruh di tempat tertentu, di tabletop, itu langsung pakai remote pun udah sangat mungkin gitu. Nah, kenapa itu menantang? Karena kalau motret natural dalam artian makanannya fresh dimakan, itu kan persekian menit itu akan, kalau kasarnya semacam berdaunan yang fresh itu akan layu kira-kira kalau konsepnya belum matang. Nah, makanya itu harus dipersiapkan dari awal. Nah, propertinya relatif yang berhubungan dengan si produk tersebut. Kalau motret karedok gitu kan, ya jangan sampai bisa dari bumbunya gitu kan, atau makanan pelengkap untuk dengan karedok itu sendiri. Jadi jangan sampai motretnya karedok tapi pengen bagus, saya pengen pakai maizena gitu kan, gak ada hubungannya, kira-kira gitu ya. Jadi tetap ada hubungannya, dan ada prinsip-prinsip tertentu dalam proses pemotretan. Itu sebenarnya bukan pemotretan, lebih ke chef-nya. Jadi beberapa kali saya juga mendampingi klien untuk motret food gitu ya. Nah, ada chef-chef yang cukup strict gitu kan. Jadi yang ditampilkan di properti itu harus bisa dimakan. Itu juga tergantung produknya ya. Jadi semua yang ada di situ boleh dimakan. Jadi misal kayak ada di saat menyajikan makanan, platingnya gitu, platingnya kadang suka ada yang nggak bisa dimakan kan. Nah, ada chef tertentu yang memang strict bahwa plating itu harus bisa dimakan. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan proses-proses seperti itu. Nah, jadi untuk menentukan properti, pastikan ini memotret natural dalam artian fresh, baru dimasak langsung difoto, atau bagaimana, atau pakai settingan dalam artian rekaan gitu, kayak di YouTube tuh banyak tuh yang bagaimana membuat bla 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 gitu, itu direka, dan itu sekarang banyak ahlinya. Nah, tinggal dibuat ulang, difoto, itu lebih enak lagi sih sebenarnya. Itu kalau yang direkaan itu lebih enak tuh maksudnya bisa dimacam-macamin gitu, tapi terbatasnya takutnya orang mengira bahwa itu bukan makanan asli gitu. Itu yang bisa menjadi salah kaprah di saat dilihat ini bukan makanan asli gitu. Nah, tapi kalau pakai makanan yang asli, berburu dengan waktu. Nah, propertinya harus disiapkan dari awal. Pada digengger. Nah, propertinya harus disiapkan dari awal, jadi tidak memakan waktu agar si gambarnya tetap fresh. Nah, properti yang harus ya sebenarnya prinsipnya pasti Salman juga sudah tahu lah ya, maksudnya dalam artian apa aja yang harus diperhatikan gitu ya, yang sebenarnya yang berhubungan gitu. Jadi kayak minumannya jangan karedok tiba-tiba minumannya pengen seru jadi susu gitu kan, gak nyambung gitu kira-kira gitu. Mungkin teh gitu kan, tapi bagaimana bedanya teh dengan sirup kira-kira gitu kan. Nah, itu juga harus diperhatikan bagaimana penggambarannya. Nah, paling mudah kan bisa jadi kayak, mungkin nggak kalau sirup itu digambarkan dengan cangkir yang klasik, dalam artian kalau karedok itu kan makanan tradisional, terus properti minumannya properti wine gitu kan, nggak nyambung gitu kan. Diisi bentuk warnanya seperti teh, orang pasti mengira itu wine atau sirup gitu kira-kira gitu. Makanya propertinya harus nyambung nih. Kalau karedok minumannya teh tapi
kan kita nggak bisa membedakan itu teh atau sirup ya. Pas di foto mah bebas aja teh dan sirup, tapi orang di saat melihat harus bisa teryakinkan bahwa itu teh. Makanya paling membantu dengan properti gelasnya yang sangat berhubungan dengan teh. Kalau teh orang Sunda tuh tehnya cangkirnya kayak gimana? Cangkir-cangkir yang seng itu kan, itu bisa memperkuat bahwa itu tuh cik demi itu tuh teh gitu, kira-kira gitu ya, menggambarkan kira-kira gitu. Nah itu yang bisa dielaborasi semacam itu. Jadi jangan sampai karedok tapi pengen keren nih, gelasnya gelas IKEA, itu agak kurang nyambung. Nah itu jadi harus detail, semua elemen yang masuk di situ harus benar-benar detail. Mungkin itu sih. Terima kasih Kang. Sama-sama. Baik, siap. Berarti kalau kayak gitu misalnya jualan produk juga harus tahu knowledge keumumannya begitu ya Kak Sandia. Kalau misalnya karedok cocokannya mix and match-nya itu sama apa begitu ya. Biar jadi visualisasinya juga mendukung perspektif rasa gitu ya, persepsi rasa gitu ya. Oh rasanya enak nih kalau makan karedok pakai teh pahit misalnya, tapi gelasnya juga disesuaikan. Oh iya betul. Terima kasih sudah diingatkan Kak. Oke, asik. Ada lagi yang bertanya? Silakan Bapak Adi Nugraha. Ini kayak kita ingat zaman dulu ada ini ya, ada talent show. Pembawa acaranya lah Adi Nugroho. Kalau ini Adi Nugraha apa sih? Nggak penting, maaf. Tundain mate. Silakan siap. Mas Adi. Mangga nuhun. Kang Useng. Mangga. Punten nih nanya, sebetulnya penasarannya udah agak lama, tapi saya sering dengar yang namanya golden ratio ya. Itu beneran nggak sih maksudnya, atau aplikasinya gimana gitu, khususnya dalam desain atau fotografi? Yang Fibonacci itu loh, Fibonacci sequence. Itu beneran nggak sih Kang? Ya nuhun. Oke, bentar. Nah, saya coba mau share itu dulu ya, materi. Biar tergambar, mungkin ada yang nggak tahu apa itu golden ratio atau apa gitu. Bentar. Kok nah, kira-kira ini ya golden ratio itu semacam ini. Nah, ini sebenarnya beneran bahwa ini bukan teori konspirasi ya, sebenarnya kan kayak gitu. Nah, ya gambarnya gampang menjelaskannya, golden ratio itu bisa dari atas ataupun dari bawah. Tapi sebenarnya bagaimana konteksnya ya, bagaimana audiens atau orang yang melihat foto kita itu langsung tertuju pada objek yang ingin kita bicarakan. Nah, gitu. Jadi ini pengen motret manusia gitu, kira-kira gini, gambarannya seperti ini. Yang pertama dilihat dari foto model, kalau objeknya adalah manusia, itu yang pasti dilihat adalah mata. Jadi pastikan golden ratio-nya ada di konteks mata ini. Dan sebenarnya tapi sebelum masuk ke golden ratio, sebenarnya ada yang namanya rule of third, seperti yang tadi saya gambarkan di sini nih. Rule of third gitu ya. Nah, golden ratio dia juga tetap ada dalam konteks rule of third, tapi objek-objek pendukungnya itu lebih mendukung bagaimana orang akan melihat si objek yang ingin disampaikan. Contohnya ini kayak gini kan, poin pentingnya ada di sini. Nah, jadi hal-hal yang ada di sini itu tidak dipertimbangkan dalam prosesnya. Jadi si fotografer lebih concern pada posisi. Jadi dia memapping golden ratio dulu. Sekarang di handphone juga udah ada menu golden ratio sebenarnya. Jadi pakai tripod, dikomposisikan. Nah, objeknya tinggal diatur aja tepat di bagian sini. Itu lebih ke mempermudah.
Tapi dalam proses, maksudnya kalau nggak ada softwarenya atau apa, kayak mau motret pakai manual kan itu nggak ada. Tapi kalau sekarang kalau di LCD kamera baru juga udah ada menu golden ratio, jadi tinggal diaktifkan aja sama dengan rule of third itu sendiri. Nah kayak gini, ini lebih ke bagaimana nah ini jadi semacam ini. Jadi ya sebenarnya itu kalau menguasai komposisi itu udah cukup banget karena sebenarnya ada di ranah komposisi. Nah semacam ini salah satu foto yang tidak maksimal. Nah, karena dia tidak ada dalam posisi ini. Nah, harusnya dia ada dalam posisi ini. Ini terlalu atas sebenarnya. Terlalu bawah. Kayak gini. Tapi sebenarnya untuk masuk ke konteks golden ratio ini, harus berangkat dari teori rule of third ini. Sebenarnya teori tadi golden ratio itu sebenarnya kan kalau diputar-putar gini ada di sini. Atau ada di sini, di bawah atau di sini. Kira-kira sama aja sih sebenarnya. Gitu. Karena sebenarnya dalam konteks komposisi, selain menempatkan gambar di bidang gambar rule of third atau rasio, ada yang namanya storytelling. Nah, dalam storytelling ini, misal gini, foto yang paling tepat itu yang kiri atau yang kanan? Kira-kira yang mana? Secara komposisi. Yang kanan. Yang kanan. Kenapa nggak yang kiri? Penuh aja. Asaherin ya. Itu juga menarik alasannya asaherin kayak gitu. Dalam konteks storytelling sebenarnya, nah dia ada masuk dalam golden ratio. Rule of third ini kan dia ada di posisi di sini ya. Dia ada di posisi di sini. Nah, untuk menjelaskan bahwa dalam konteks storytelling, untuk menjelaskan bahwa objek ini akan maju. Gitu. Jadi, ini berarti ini proses, objek ini akan maju. Tapi kalau di sini kayak stagnan gitu posisinya. Misal kayak gini. Kenapa ini ruang di depannya lebih kosong? Kenapa nggak sempit? Karena narasinya dia pengen menjelaskan bahwa kuda ini jalan. Kira-kira gitu. Nah, jadi yang paling penting dalam proses step berikutnya setelah komposisi, saya juga diingatkan, terima kasih atas pertanyaannya, saya lupa juga menjelaskan tentang storytelling tadi, jadi kekuatan foto itu bisa berangkat dari proses kita bercerita. Nah, kalau narasi kita sudah cukup kuat untuk menggambarkan, tinggal dimaksimalkan dalam proses pemotretannya. Nah, karena narasi atau storytelling itu adalah salah satu basic dari idea kita. Jadi kalau idenya nggak ada, motretnya juga biasanya monoton. Tapi kalau idenya banyak, motretnya pasti mungkin lebih eksploratif. Tapi saya menyarankan sebenarnya dalam proses pemotretan produk, ada yang namanya session. Jadi session itu apa sih? Edisi tertentu, edisi pertama gitu. Kita pemotretan pertama, gambarnya akan seperti A gitu kan. Nah, jadi konsepnya disamain aja A gitu kan. Nah, baru minggu atau bulan berikutnya diganti konsepnya. Jadi jangan saran saya tidak terlalu menyarankan untuk dalam satu feed atau dalam konteks Instagram dalam satu feed semisal gini ya. Ini. Nah, ini contohnya gendis warna. Nah, dalam season tertentu, dia akan mengeluarkan gambar yang ada pola seperti ini. Di season tertentu lagi, dia akan mengeluarkan pola seperti ini. Itu, dan seterusnya. Itu akan mempermudah proses proses pemotretan. Jadi, potretnya bisa seminggu, full gitu, tapi di-uploadnya bisa 6 bulanan, kira-kira gitu. Nah, kalau motretnya tanpa konsep, tanpa session, nanti kayak kurang terus, padahal sebenarnya fotonya mungkin banyak. Tuh, jadi nanti dipertimbangkan untuk proses pemotretannya semacam ini. Kira-kira gitu sih. Jadi komposisi itu berhubungan dengan storytelling atau cara kita bercerita. Tapi kalau hal itu dibantu lagi dengan
pendekatan season. Jadi setiap season itu konsepnya seperti apa gitu agar membantu storytelling lagi gitu. Komposisinya mungkin mau high angle semua gitu atau low angle semua, itu juga tergantung selera dan konsep produknya. Mungkin itu, terima kasih. Oke, wow. Baru tahu, jadi ada golden apa tadi istilahnya, Kak? Rasio. Golden ratio. Oh gitu ya. Baru tahu, berarti itu sebenarnya secara terbukti secara saintifik ya, bahwa dengan posisi-posisi tersebut jadi langsung center point-nya ke situ gitu ya? Atau gimana? Oh. Betul. Jadi itu untuk salah satu trik mempermudah untuk focus of interest gitu. Jadi kalau biasa kan kalau foto grup kita ada di golden ratio-nya gitu, biar mata tuh langsung situ. Oh gitu. Oke, baik, siap. Kalau itu kan rata-rata fotonya bentuknya landscape ya, Kak. Kalau misalnya di Instagram itu kan rata-rata square. Apakah bisa tetap golden ratio diterapkan di situ, atau kalau rule of third masih masuk kan ya, kalau rule of third di dalam komposisi foto Instagram gitu, karena kan square. Kalau tadi rata-rata itu bisa nggak? Bisa juga? Bisa, karena basic visual itu sebenarnya kotak awalnya. Awalnya, jadi fotografi di masa-masa awal tuh bentuknya kotak. Pernah lihat ini nggak, yang kamera yang ada tutupnya? Nah itu fotonya kotak. Oke. Nah di viewfinder-nya itu digaris-garisin. Di viewfinder. Kalau sekarang viewfinder-nya kecil tuh di kamera, kecil. Kalau zaman dulu segede laptop 13 inch. Oke. Nah, di kacanya itu digaris-garisin tadi apa tuh namanya rule of third dan golden ratio itu. Oke. Baik. Kalau sekarang kan udah digital gitu ya, tinggal di switch. Kalau zaman dulu mah manual digaris-garis di monitornya. Oh, oke. Baik, siap. Terima kasih banyak Kak Useng atas sharing pengetahuannya buat Bapak Ibu di sini. Kang Teteh juga punten, kembali lagi saya coba bantu ingatkan, mohon perkenan Bapak Ibu untuk mengisi link presensi dan juga ada link evaluasi untuk perbaikan kami ke depan. Banyak hal-hal yang pasti input dari Bapak Ibu yang untuk menjadi perbaikan buat kami dalam sesi sharing untuk para tenan by Unpads ini. Jadi mohon perkenan di dalam chat box kami sudah memberikan 2 link, yang satu adalah link presensi dan juga link evaluasi. Mohon Bapak Ibu akses, terus kemudian mohon tolong diisikan. Oke, sebagai penutup ada baiknya kita foto bersama terlebih dahulu kali ya, Kak ya. Nggak apa-apa ya kalau square kayak gini, berarti hilang tuh semua konsep golden ratio dan juga rule of third gitu ya, hilang kan, karena semuanya ada di situ. Atau kita harus milih posisi di dalam posisi yang masuk ke dalam golden ratio, nggak juga ya, nggak bisa ya. Ada triknya. Triknya adalah? Triknya kalau di Zoom itu harus ngomong, dia pasti ada di peringkat 1. Ada di nyalain mobilnya supaya nanti ada di dalam ini ya, dalam sheet yang pertama ya. Iya. Kalau pasif biasanya di sheet terakhir. Di sheet yang terakhir. Oke, siap, baik Bapak Ibu, kalau begitu mohon perkenan Bapak Ibu untuk menyalakan audio dan videonya supaya nanti pada ada di sheet pertama begitu. Terima kasih banyak atas pertemuan kali ini, Kak Useng. Terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kami semua dan mudah-mudahan buat Bapak Ibu dalam TOP Kak Useng. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon izin dinyalakan dulu kameranya. Nanti akan saya foto. Siap? Oke, 1, 2. Bentar Kak Helti. Ini dulu, lepas masker dulu. Masker. Oke, silakan Bu Diana. Oke, baik, siap Bapak Ibu, kita foto bersama dulu ya. Siap, 1, 2. Oke, orange mana? Saya susah orange dong, Seng. Oke, sebentar. Oke, 1, 2. Siap. Kemudian terima kasih Bapak Ibu yang lainnya juga. Insya Allah kita bertemu lagi nanti, mudah-mudahan bisa kita akomodasi ya Bu Diana, Pak Samuel, workshop fotografi langsung begitu ya, offline ya, supaya jadi test case juga, kita patuhi protokol kesehatan, mudah-mudahan bisa nanti dilaksanakan di Lab Vcom sebelum Ramadan barangkali ya, lebih pasnya ya, biar nanti pas lagi Ramadan tuh bisa jadi ada fit foto stok baru gitu ya untuk nanti persiapan Ramadan, karena biasanya sales makanan, pakaian tuh meningkat tajam di bulan Ramadan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangan dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipraktekkan untuk bisnis Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari kami, Orange Pusat Inkubator Bisnis Unpad, dan juga dari By Locals, By Unpads, maaf. By Lokal ya. By Lokal. Kota Bandung.
by Lokal Kota Bandung. Sampai jumpa di pertemuan dan di sesi-sesi webinar selanjutnya. Kurang lebihnya sesi terdekat hari Jumat. Iya, betul. Sesi terdekat hari Jumat bersama tentang ini apa? Dasar digital marketing. Jangan sampai terlewat. Oh. Dasar digital marketing, bukan dasar biasalah. Hal itu akan di marketing itu akan membantah bahwa visual yang bagus itu belum tentu sale-nya naik. Nah, itu dia. Ujung-ujungnya siapa yang menjual? Itu kan. Nah, jadi idealnya lengkap ya, lengkap. Betul. Kan bagian dari ikhtiar. Kita nggak tahu dipertemukan dengan kodar Allah yang mana. Tapi foto produk yang bagus memudahkan kita menjual. Betul. Memudahkan. Nah. Memudahkan. Siap, terima kasih banyak. Dengan ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Sedena. Sehat-sehat selalu. Kak Useng. Ya.